Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joshua Julius Fernando dengan NPM 2082100060. Berasal dari Universitas Medan Area. Di sini saya akan melakukan pelaporan praktikum dasar mikrobiologi tentang pengenalan dan alat-alat laboratorium. Ya, di sini terdapat mikroskop. Mikroskop berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti sel bakteri. Di bagian mikroskop terdapat 8 bagian kegunaan. Ya, kegunaan yang pertama adalah lensa okuler untuk memperbesar bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif. Yang kedua adalah lensa objektif untuk membesar spesimen. Yang ketiga adalah lensa objektif untuk berganti lensa okuler. Keempat, pengatur fokus kasar yaitu skrup untuk menaikkan dan menurunkan meja benda. 5. Pengatur fokus halus yaitu skrup untuk menaikkan dan menurunkan meja benda secara halus. 6. Meja benda tempat meletakkan spesimen. 7. Sumber cahaya. 8. Kondenser cahaya dan menjepit spesimen. Ya, untuk ke-8 ini bisa dilihat dari slide berikutnya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang autoklav. Autoklav adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan seperti media yang akan digunakan praktikum mikrobiologi. Alat ini menggunakan uap air panas bertekanan kira-kira 2 atm atau setara dengan 15 psi dengan lama sterilisasi umumnya 15 menit. Cara penggunaan autoklav. Yang pertama, sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoklav. Air harus sampai ke batas yang telah ditentukan. Kedua, gunakan air steril agar tidak terbentuk karat pada alat tersebut. Tiga, masukkan semua peralatan yang akan disterilkan, demikian juga bahan ataupun media yang akan digunakan. Keempat, tutup autoklav dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklav. 5. Nyalakan autoklav, atur waktu minimal 15 menit. 6. Tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya mempengaruhi kompartemen autoklav dan terdesak keluar dari klep pengaman. Tutup klep pengaman sampai kencang. 7. Jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara. 8. Lingkungan atau jarum pada Preussgenake menunjuk ke angka 0. 9. Kemudian klep-klep pengaman dibuka dan isi autoklav. 10. Keluarkan dengan hati-hati. Ada juga autoklav elektrik atau disebut juga diagram autoklav vertikal. Nah, bagian-bagian pada autoklav elektrik. Yang pertama adalah tombol pengatur waktu atau timer, 2 pengatur pengeluar uap, 3 pengukur tekanan, 4 klep pengaman, 5 tombol on off, 6 termometer, 7 lempeng sumber panas, 8 aquades atau DH2O, 9 skrup pengaman, 10 batas penambahan air. Dan berikut adalah gambar autoklav di bawah ini. Berikut juga ada inkubator. Inkubator merupakan alat untuk menginkubasikan mikroba pada suhu yang telah ditentukan. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Kemudian ada koloni counter. Koloni counter adalah alat yang berguna untuk menghitung koloni yang tumbuh dalam cawan Petri. Alatnya seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya ada micropipette. Micropipette adalah alat untuk membedakan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 pl. Banyaknya pilihan kapasitas dalam micropipette adalah misalnya micropipette yang dapat diatur volume pengambilannya atau adjustable volume pipette antara 1-20 pl, atau micropipette yang tidak bisa diatur volumenya, hanya tersedia satu pilihan volume atau fixed volume pipette, misalnya micropipette 5 pl. Penggunaan micropipette memerlukan tip micropipette tip. Cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Teman-teman dapat membaca di bawah ini. Berikut juga ada laminar flow atau disebut
Biology Safety Cabinet atau disebut juga BSC. Dan berikut cara pengerjaan laminar flow, teman-teman bisa membacanya. Berikutnya kita akan masuk ke alat-alat gelas dan keramik. Yang pertama ada cawan Petri yang berfungsi untuk membiarkan atau kultivasi mikroba. Media dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Cawan Petri tersedia dalam berbagai macam ukuran dan diameter. Cawan yang biasa digunakan berdiameter 15 cm dan dapat menumpang media sebanyak 15-20 mili, sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup diisi media sebanyak 10 mili. Dan yang kedua ada pipet ukur atau measuring pipette. Pipet ukur merupakan alat untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Tersedia berbagai macam ukuran kapasitas pipet ukur, di antara pipet ukur 1 mili, 5 mili, dan 10 mili. Cara penggunaannya adalah cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Volume yang dipindahkan dikeluarkan mengikuti skala yang tersedia, atau dilihat bahwa skala harus tepat dan sejajar menikus cekungan cairan dengan cara menyamakan tekanan filler dengan udara sekitar. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabung reaksi atau reaksi tube atau test tube. Di dalam mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair. Tutup tabung reaksi dengan berupa kapas, tutup metal, tutup plastik, atau aluminium foil. Untuk media padat dimasukkan ke tabung reaksi dapat diatur menjadi dua bentuk menurut fungsinya, yaitu media agar tegak atau deep tube dan agak miring atau slant agar. Pembuatan media agar miring perlu diperhatikan tentang kemiringan media, yaitu luas permukaan yang kontak dengan udara tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar, dan hindar jarak media yang terlalu dekat dengan mulut tabung karena memperbesar risiko kontaminasi. Media yang ditambahkan dalam pembuatan agar miring cukup berkisar 10-12 mili tiap tabung agar lebih efisien. Dan keempat ada labu Erlenmeyer atau Erlenmeyer Fax. Labu Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung larutan atau cairan. Labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik atau menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aqueous, dan kultivasi mikroba dalam kultur cair. Terdapat beberapa pilihan berdasarkan volume cairan yang dapat ditumpukan, yaitu 25 mili, 50 mili, 100 mili, 250 mili, 350 mili, 550 mili, dan 1000 mili. Berikut juga ada labu ukur atau volumetric flex. Labu ukur atau labu takar adalah alat yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca terbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisiakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradiasi, volume, toleransi, dan kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan bahwa ukuran volume mulai 1 mili hingga 2 liter. Dan berikut juga ada gelas ukur atau granted cylinder. Gelas ukur untuk mengukur volume satu cairan seperti Erlenmeyer. Gelas ukur memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volumenya. Pada saat mengukur volume larutan, sebaiknya volume tersebut ditentukan berdasarkan skala cekung larutan. Dan berikut ada juga pembakar Bunsen atau Bunsen burner. Salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril adalah pembakar Bunsen. Api yang menyala dapat membuat aliran udara karena oksigen dikonsumsi dari bawah dan diharapkan kontaminasi ikut terbakar dalam pola aliran udara tersebut. Bagian api yang paling cocok membicarakan adalah sterilisasi jarum OC, atau yang lain adalah bagian api yang berwarna biru. Dia adalah api yang paling panas. Perubahan Bunsen dapat menggunakan bahan bakar gas atau metanol. Dan selanjutnya juga ada pipet tetes. Pipet tetes adalah sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan bahan kimia atau yang lain dalam bentuk cairan dengan jumlah kecil yang tidak dapat dihitung. Pipet tetes adalah berbentuk runcing bagian bawahnya dan di atasnya ditutup dengan karet. Pipet tetes terbuat dari kaca dan juga ada yang terbuat dari plastik. Biasanya pipet tetes ini digunakan untuk menambahkan bermacam reaksi dalam jumlah kecil, adapun juga menggunakan dalam jumlah yang dapat diukur menggunakan pipet ukur atau pipet volume. Berikut juga ada plat tetes.
Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji kesamaan suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam 6, 12, dan 16 lubang tetes. Dan ada juga alat-alat non-gelas seperti jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memudahkan biakan untuk ditanam atau tumbuhkan kemedi baru. Jarum inokulum biasanya terbuat dari kawat krom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran atau loop, yang disebut juga OC atau interlocking loop atau transfer loop, dan yang terbentuk lurus disebut inaccatum needle atau transfer needle. Inaccatum loop cocok untuk melakukan strik di permukaan agar, sedangkan inaccatum needle cocok digunakan untuk inokasi secara tusukan pada agar tegak atau stop inoculating. Jarum inokulum ini akan sangat bermanfaat untuk membelah agar untuk memprehensi Hendrik Street Culture. Dan berikut ada pinset. Pinset memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk mengambil benda dengan menjepit, misalnya saat memindahkan cakram antibiotik. Juga ada indikator pH universal. Kegunaan pH ini untuk mengukur atau mengetahui pH suatu larutan. Hal ini sangat penting dalam pembuatan media karena pH pada media berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Kertas pH indikator dicelupkan sampai tidak ada perubahan warna, kemudian strip warna dicocokkan dengan skala warna acuan. Dan berikutnya juga ada hot plate stirrer dan stir bar. Hot plate stirrer dan stir bar atau magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan satu larutan dengan pengadukan. Plat atau plate yang dapat digunakan dalam hal ini sangat dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi pengadukan dengan bantuan batang magnet. Dan yang terakhir ada magnetic stirrer. Magnetic stirrer bar dapat menggunakan ukuran 10,5 mm atau 100 mm. Ini terbuat dari PTFE yang tahan panas, resistensi terhadap kimia yang sangat baik, dan yang kuat secara mekanis. Baiklah, itu hasil laporan praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih.